Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal P3K khusus untuk guru madrasah mata pelajaran akidah akhlak. Yang akan kita bahas adalah kompetensi teknis sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB tahun 2023. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, sumber pengetahuan yang langsung dari akal aktif tanpa melalui proses belajar disebut dengan A. Pengetahuan intuitif atau ilmu laduni, B. Pengetahuan yang tersembunyi, C. Pengetahuan rasional, D. Pengetahuan empiris, E. Pengetahuan yuridis. Sumber pengetahuan yang langsung dari akal tanpa melalui proses belajar disebut dengan pengetahuan intuitif atau ilmu laduni. Soal yang berikutnya, pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman indrawi dan akal mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman dengan cara induksi disebut dengan A. Pengetahuan intuitif atau ilmu laduni, B. Pengetahuan yang tersembunyi, C. Pengetahuan rasional, D. Pengetahuan empiris, E. Pengetahuan yuridis. Pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman indrawi dan akal mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman dengan cara induksi disebut dengan pengetahuan empiris. Jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan termasuk 4 tingkatan evolutif dalam pengetahuan rasional adalah A. Al-akal al-hayulani, B. Al-akal al-mustafad, C. Al-akal bi al-madhi, D. Al-akal bi al-fil, E. Al-akal bi al-malakah. Yang bukan termasuk 4 tingkatan evolusi dalam pengetahuan rasional adalah C, yaitu al-akal bi al-ahd. Soal yang berikutnya, tokoh yang membagi pengetahuan menjadi 2 jenis, yakni pengetahuan ilahi dan pengetahuan manusiawi adalah A. Muhammad al-Bahi, B. al-Jurjani, C. al-Ghazali, D. al-Farabi, E. Semua jawaban salah. Seorang tokoh yang membagi pengetahuan menjadi 2 jenis, yakni pengetahuan ilahi dan pengetahuan manusiawi adalah semua adalah salah. Soal yang berikutnya, tokoh yang menulis atau mengarang kitab Ihya Ulumuddin adalah A. Muhammad al-Bahi, B. al-Jurjani, C. al-Ghazali, D. al-Farabi, E. Semua jawaban adalah salah. Tokoh penulis kitab Ihya Ulumuddin adalah Imamul Ghazali. Jawaban yang tepat adalah C. Soal yang berikutnya, ilmu syariah ini terbagi atas 4 bentuk, yaitu A. Ilmu usul, B. Ilmu furu', C. Ilmu muqaddimah, D. Ilmu mutammimah,
E. Semua jawaban benar. Ilmu syariah terbagi atas 4 bentuk, yaitu ilmu usul, ilmu furu', muqaddimah, mutammimah. Semua jawaban adalah benar. Soal yang berikutnya, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kitabullah Al-Quran, sunnah, ijma' dan atsar atau statement dari sahabat, menurut Imam Al-Ghazali disebut dengan ilmu A. Ilmu usul, B. Ilmu furu', C. Muqaddimah, D. Mutammimah, E. Ilmu laduni. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kitabullah Al-Quran, sunnah, ijma' dan atsar sahabat, menurut Imam Al-Ghazali disebut dengan ilmu usul. Jawaban yang tepat adalah A. Soal yang berikutnya, Ustazah Fatiyah merupakan seorang pakar ilmu pendidikan Islam asal Timur Tengah. Beliau menyimpulkan bahwa pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali tentang klasifikasi ilmu yang ada di dalam kitab Ihya terbagi menjadi A1 tingkatan, B2 tingkatan, C3 tingkatan, D4 tingkatan, E5 tingkatan. Menurut Ustazah Fatiyah, seorang pakar ilmu pendidikan Islam asal Timur Tengah, beliau menyimpulkan bahwa di dalam pemikiran Imam Al-Ghazali tentang klasifikasi ilmu yang ada di dalam kitab Ihya ini terbagi menjadi 4 tingkatan. Jawaban yang tepat adalah D. Soal yang berikutnya, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak A. 10 kali, B. 13 kali, C. 16 kali, D. 19 kali, E. 23 kali. Kisah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali. Jawaban yang tepat adalah C. Soal yang berikutnya, Nabi Sulaiman alaihi salam mewarisi kerajaan yang megah dari ayahandanya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Hal ini dapat dilihat di dalam Al-Quran pada surah A. Surah Shad ayat 30, B. Surah Al-Baqarah ayat 102, C. Surah An-Nisa ayat 163, D. Surah An-Naml ayat 16, E. Surah Shad ayat 35. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, yakni disebutkan di dalam surah An-Naml ayat ke-16. Soal yang berikutnya, binatang apakah yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum dan diabadikan di dalam Al-Quran? A. Katak, B. Semut, D. Burung hudhud, D. Serangga, E. Tikus. Binatang yang membuat Nabiullah Sulaiman alaihissalam tersenyum dan diabadikan di dalam Al-Quran adalah semut. Jawaban yang tepat adalah B. Soal yang berikutnya, Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang sangat disiplin. Siapakah yang terlambat hadir dalam barisan ketika rapat ketika itu? A. Jin Ifrit, B. Semut, D. Ratu Bilqis, D. Rakyat jelata,
E. Burung hudhud. Ya, jawaban yang tepat adalah burung hudhud yang terlambat hadir dalam barisan rapat seluruh rakyat Nabi Sulaiman alaihissalam. Soal yang berikutnya, di antara keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sebagai berikut, kecuali A. Berdialog dengan rakyat kecil, B. Pandai bersyukur, C. Pemimpin yang perhatian, D. Pemimpin yang menerapkan hukum yang jelas, E. Raja yang dekat dengan pejabat. Keteladanan Nabi Sulaiman adalah sebagai berikut, kecuali adalah E, yaitu raja yang dekat dengan pejabat. Soal yang berikutnya, yang termasuk dalam sifat-sifat salbiyah adalah A. Wujud, B. Qidam, C. Qudrat, D. Iradat, E. Qadiran. Yang termasuk sifat-sifat salbiyah adalah qidam. Soal yang berikutnya, sifat yang berkaitan dengan diri atau zat Allah Subhanahu wa ta'ala semata adalah sifat A. Nafsiyah, B. Salbiyah, C. Ma'ani, D. Ma'nawiyah, E. Sulbiyah. Sifat yang berkaitan dengan diri atau zat Allah semata disebut dengan sifat nafsiyah. Soal yang berikutnya, apakah lawan dari sifat kalam? A. Qarahah, B. Mukharan, C. Bukmun, D. Abkam, E. Jahilan. Lawan dari sifat kalam adalah bukmun. Soal yang berikutnya, yang termasuk sifat ma'ani adalah sebagai berikut, kecuali A. Qudrat, B. Iradat, C. Ilmun, D. Aliman, E. Kalam. Yang termasuk sifat ma'ani kecuali adalah aliman. Jawaban yang tepat adalah D. Soal yang berikutnya, kebebasan Allah dalam berkehendak atau tidak berkehendak adalah sifat A. Nafsiyah, B. Salbiyah, C. Ma'ani, D. Ma'nawiyah, E. Jaiz. Kebebasan Allah dalam berkehendak atau tidak berkehendak adalah sifat jaiz. Jawaban yang tepat adalah E. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini dulu belajar kita di dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal P3K untuk guru madrasah mata pelajaran akidah akhlak di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.